Ngomong-ngomong soal macet juga, ini sekalian ya, aku ngasih sedikit impresi ya, bukan review ya, review penggunaan jangka panjang oleh Castrol Power One Ultimate di motor Honda Supra. Di awal-awal pemakaian itu wah enak, istimewa tarikannya. Ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini kita berada lagi di segmen riding sore. Riding sore sekalian riding penutup akhir tahun ya, karena ini kebetulan dinone salah tapi tanggalnya bener. Hari ini ketika video ini dibuat adalah tanggal 31 ya, Desember 2022. Ini adalah karena sore hari ini cerah, tak putusin sekalian untuk jalan-jalan sore sama si Sumber. Lah, si Faro kemana bang? Nah, untuk si Faro atau si Fish Air biru untuk sementara ini masih belum ada progres. Belum ada progres karena kita tidak punya uang. ya belum ada duitnya guys. Karena juga untuk terus terang ya, untuk si Faro sendiri aku masih belum ada gambaran untuk Fish Air itu sendiri. Fish Air biru itu mau tak buat seperti apa gitu ya. Apakah mau model modif apa sih bahasannya? Nek ngabers ki apa ya jenenge ya? Proper. Apakah nanti akan dimodif proper atau modif yang lainnya? Tapi kayaknya sih lebih ke proper sih ini aku sih. Karena kembali lagi ya, kayak modifikasi kayak gitu kan nyatanya selera orang masing-masing ya, dan banyak preferensinya. Nah ini mau tak beliin bensin dulu karena kebetulan udah ketap-ketip. Ya ini memang kayak beli bensin. Karena dari kemarin agak ini sih, agak sedikit ya jor-joran gitu sih sama bensin. Ya habis ngisi gitu doang, tapi nggak pernah kepikiran untuk full tank sekalian. Nah kita coba di sini. Nah di sini aku coba mau ngisi Pertamax turbo, semoga ada ya. Turbo mas. Ternyata tak kunci. Nah kita pertalit rame juga ternyata ya. Jadi kadang sempat kepikiran motor gue tak isi pertalit ya. Kayaknya se ramai itu gitu. Jadi penasaran gimana rasanya pakai pertalit. Mungkin nanti next coba kita isi pertalit. Oke, mau oleh piro? Pokoknya 15.200. Nah iki ya, wis mulai akeh sing padha jalan-jalan. A few moments later. Nah ini tak isi Pertamax turbo tadi sekitar 25.000, cuma dapat 3 bar ya dari posisi benar-benar kosong. Karena ini kemarin motor sempat tak pakai juga buat trip ke Jogja kemarin. Sebenarnya nggak ke Jogja doang, cuma ada beberapa kota ya. Kemarin itu perjalanan intinya ya kayak gini lah. Aku dari mulai Purwokerto ya, dari rumahku di Purwokerto, terus tak lanjutin ke Purbalingga, ke Banjarnegara. Nah di Banjarnegara ini sempat berhenti ya beberapa saat. Tapi nantinya juga di Banjarnegara ini merupakan penyumbang kilometer juga di motorku ini, karena nantinya sempat mampir juga ke tempatnya temanku gitu ya. Nah dari Banjarnegara langsung tak gas ke Magelang kemarin untuk sedikit ada urusan, yaitu pengecekan unit sepeda motor di Magelang.
Nah kemarin ngecek unitnya menurutku sih sedikit kurang memuaskan, jadi aku tidak ACC. Nah dilanjutkan kemarin karena Magelang ke Jogja deket, akhirnya aku langsung gasway ke Jogja. Nah dari Jogja ini kemana aja bang? Ke Jogja kemarin nggak kemana-mana sih, cuma kebanyakan muter-muter city ride aja atau kota-kota aja. Karena di Jogja lumayan macet, woi, podo. Kita di Jogja kemarin lumayan macet ya, karena mendekati malam tahun baru, dadine yo seperti itulah layaknya kota Jogja ya, kota destinasi wisata yang sampai saat ini masih luar biasa euforianya ya. Wong nek krungu Jogja iki mesti elingnya wisata, mesti ngono, ora liya-liya meneh. Nah kemarin kayak gitu kurang lebih selama perjalanan menempuh pirang atus kilo lebih sih. Kemarin kalau nggak salah dari awalnya ini 400 lebih dikit, 400 kecil. Tapi sekarang di tripnya di 1000 piro ki? 1236. Waduh. Jadi 600-an kilo ada mungkin ya. Kepake sampai saat ini ya. 600 kilo cuma buat dari Purwokerto ke Jogja via Magelang. Nggak cuma itu, nggak cuma ke Jogja, nggak cuma ke Magelang, kemarin juga sempat mampir di Merapi Lavator ya. Di sana sempat refreshing sidik lah. Karena kebetulan searah sama jalan pulang, jadi sekalian aja gitu. Nah selama perjalanan kurang lebih menempuh ratusan kilo itu 600-an ya. Ini full menggunakan Pertamax biru ya, bukan Pertamax merah ya. Full menggunakan Pertamax biru. Nah impresinya gimana untuk Pertamax biru? Sejauh ini masih aman dan terkendali, masih oke-oke saja. Tidak ada komplain sih, karena memang Pertamax biru itu memang apa ya, bisa dibilang disaranin lah sama pabrikan di motor dengan kompresi yang segini. Aku lupa kompresinya berapa, tapi di atas 10 sini, antara 11 atau berapa, tapi kayaknya nggak sampai 12. Nah ini kenapa tadi kok diisi Pertamax turbo bang? Ya kenapa diisi Pertamax turbo? Jadi motor ini kan memang selama kurang lebih 5 tahun ini kan belum pernah dilakukan servis besar ya, dalam arti seperti pembongkaran head, terus pengecekan klep dan ruang bakar dan sebagainya, itu kan belum pernah ya. Nah ada satu hal yang sampai saat ini masih banyak ya dipercaya oleh beberapa mekanik, bukan mekanik TikTok ya. Ya beberapa mekanik sepeda motor atau otomotif mengenai khasiat penggunaan Pertamax turbo. Nah, khasiatnya apa? Ya jelas ya. Karena di situ dia RON-nya tinggi atau reset octane number ya, RON. Dia tinggi, otomatis secara tidak langsung memberikan daya ledak ataupun pembakaran yang lebih baik. Dan digadang-gadang, ya sekali lagi ini opini ya, karena aku belum pernah nyoba bongkar langsung gimana setelah penggunaannya. Tapi kurang lebih dia lebih bersih memang daripada menggunakan Pertamax yang waktu itu pernah TB-nya aku bongkar ya. Memang tapi di turbo ini yang tidak terlalu aku suka itu pewarnanya ya, merah sekali, bener-bener ngeri. Tapi yo harapannya sih yo bagus lah, BBM mola 1.200 kok elek ya kan nggak lucu nek harga segitu masih kualitasnya sama, tentunya lebih beda ya. Sama satu lagi mungkin nyambung yang dulu di Pertamax turbo ini yang waktu itu pernah aku pakai ya di Supra GTR ku sebelumnya sebelum murtad lagi pakai Pertamax. Itu kurang lebihnya di awal-awal ini ya, di awal-awal pemakaian itu wah enak, istimewa, tarikannya luar biasa nikmat pakai Pertamax turbo. Tapi nggak tahu kenapa ya, semakin kesini tuh semakin kesana. Bang.
Semakin kesini tuh rasanya kayak hambar gitu, kayak biasa aja. Nah itu yang aku rasain ya, makanya kenapa kalau ada waktu itu ada yang tanya di komen YouTube salah satu videoku ya, Bang gimana rasanya pakai Pertamax Turbo? Waduh anjir, rame juga di Purwokerto. Purwokerto yang sore ini cukup sedikit berbeda ini. Waduh. Bang gimana bang pakai Pertamax turbonya bung yang tadi ya? Yo awal-awal enak, tapi lama-lama menurutku ya biasa aja dan lebih boros sih. Makanya dari dua hal tersebut tak putusin buat balik lagi ke Pertamax karena rasanya mirip-mirip ya. Semakin lama semakin mirip. Nah itu juga yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan ya atau dasar kenapa kok Pertamax Turbo bisa digadang-gadang membersihkan mesin, karena nyatanya ketika belum sama sekali aku pakai Pertamax Turbo itu rasanya memang mesinnya B aja, terus terang jujur li ya, mungkin bahasanya nek bocah saiki ngono ya, jujur li biasa aja. Dan ketika pakai Pertamax Turbo itu mungkin sedikit bersih ya, sedikit bersih, jadi mak powong rasanya enak mak cowos tarikane. Nah ini apakah sama, kita coba. Ya kurang lebih mungkin sama lah, karena ya motor usia 5 tahun juga ya, pasti perlu beberapa sentuhan lagi biar performanya lebih maksimal. Tapi sementara ini mohon maaf sekali buat si Farus sama si Sumber, aku belum bisa di tahun ini belum bisa kasih banyak buat kalian. Belum bisa oprek-oprek, belum bisa modif-modif lagi karena yo rekapan akhir tahun ini luar biasa membagongkan. Pengeluaran luar biasa tidak tertebak ya. Jadi memang kalau ada yang bilang modif ki ngene yo bapake miliarder bos, beda bos. Aku duit yo mikir-mikir ngetokke duit yo anjir. Pikir-pikir daripada yang lain. Yo tapi otomatis kita tidak bisa membandingkan lah antara satu sama yang lain. Aku dan dia pasti berbeda. Asik. Biasa ya kita ke sini dulu, ke Menara. Wih, anjay. Ono apa iki, guys? Apakah karena musim lato-lato? Wih, prewed. Anjay, prewed, guys. Kapan ya? Yes, nantilah kita tunggu saja waktu mainnya. Wah, kok tahun baru rame guys. Wih, ono apa kuwi? Dung tak dung glung. Wih, ebekan guys. Koyone ebekan guys. Apakah kamu tahu ebekan itu apa? Ebekan itu semacam kuda lumping ya. Oh iya. Kuda lumping guys. Memang rame nek nang kene iki wah. Dan sing ora nguwati iki debune terus terang guys. Di Jalan Bung Karno apa Soekarno ya. Kelalen aku dalane. Ini yang emang nggak nguatin debunya. Luar biasa. Kita akan putar balik aja lah. Sana mesti udah kosong soalnya. Nah aku sukanya juga dari knalpot Ritek ini suaranya sedikit-sedikit ada ya titisan 2 silinder. Titisan anjay, titisan. Nih motorku jadi kotor lagi guys lewat sinilah Jen. Tapi ya ora apa-apa lah. Tapi feelingku sih nanti malam ini padat banget sih di sini sih. Dan mungkin bisa juga nanti ada pengalihan arus lalu lintas ya. Oh ya, sama nyambung yang kemarin juga terkait Oke, ini kita akan coba jalan-jalan santuy saja. Wih, ranggo helm bos.
Nah itu silakan kalau kalian mau main lato-lato ya, jiko wae iki balik. Aduh, ora weruh. Aduh, aku ora weruh, Pak. Ngapunten. Wah, wah, ono polisi. Kita harus mode silent, guys. Hati-hati. Ya walaupun kemungkinan ditilangnya kecil, cuma kita harus mengantisipasi. Waduh, anjay. Nih tumben daerah sini nggak macet, biasanya wong podo mutar-mutar neng alun-alun iki. Tapi ya mungkin nanti malam ya rame nih. Ngomong-ngomong soal macet juga, ini sekalian ya aku ngasih sedikit impresi ya, bukan review penggunaan jangka panjang oleh Castrol Power One Ultimate di motor Honda Supra GTR 1. Land Rover Discovery 3 V6, mantep, mengkotak sekali. Untuk oli ini kurang lebih kemarin sudah sempat tak ganti sekali, dan dua kali, sudah sempat tak ganti dua kali karena sebelumnya juga sempat tak pakai sedikit touring agak jauh. Nah ini kemarin juga kebetulan nyambung cerita yang tadi ya, yang di awal aku pembukaan, ini tak bawa ke Jogja kurang lebih 600 kilo. Rasanya sejauh ini so far so good. Tarikan mungkin ini ya sekaligus nanti judulnya ini aja ya, Castrol Power One Ultimate versus Shell Advance Ultra 10W40 ya, atau untuk mesin 4 tak. Nah untuk oli ini sendiri kurang lebih secara spek sama seperti yang Castrol sama yang Shell Advance Ultra. Cuma yang membedakan adalah dari segi merek ya terutama, terus viskositas. Yang tak rasain sejauh ini Shell dia lebih kental daripada Castrol. Nah juga di Shell ini orang kena. Di Shell ini memang rasanya sedikit lebih berat ya di tarikan-tarikan awal, di kilometer-kilometer awal. Aku yakin waktu itu udah tak sampein. Terus kalau yang Castrol ini dia cenderung lebih gleser dari awal, karena secara kekentalan tidak terlalu tidak sekental dari Shell. Castrol tidak sekental Shell. Untuk harga tentu jauh banget ya. Nah, menurutku sangat overpriced untuk ukuran motor standar dengan rasa tarikan dan impresi yang kurang lebihnya sama. Menurutku kalau sekarang aku maksa buat beli Shell lagi, menurutku overpriced sih dan terlalu berlebihan ya, karena rasanya kurang lebih mirip-mirip aja. Nah sama satu lagi ya, maaf waktu itu mungkin sedikit koreksi karena nanti tak kasih footage-nya ketika di Jogja. Aku di Jogja sempat sedikit macet-macetan ya di sana, karena luar biasa kita tahu apalagi malam tahun baru kayak gini, luar biasa tamu dari luar kota, pengunjung, turis dan lain sebagainya ngumpul jadi satu di kota Jogja. Dengan hal seperti itu menjadikan kota Jogja lalu lintasnya sangat-sangat penuh. Nah, yang aku rasain juga sempat ya motor ini yang itu tadi nyambung ke cerita yang awal, tak bawa ke Lavator Merapi. Untuk oli ini alhamdulillah mesinnya tidak sampai overheat ya. Nggak overheat sih, cuma kipas tidak sampai menyala. Walaupun macet-macetnya luar biasa, dan yang tak sayangin kemarin aku salah strategi ya kebanyakan, karena kebetulan ke Jogja kemarin sendiri atau solo tour, jadi ini buka map sendiri, kebanyakan apa-apa sendiri, jadi ribet sendiri ya. Alhasil dari ya sendiri bang itu menjadikan saya kebanyakan salah ambil jalan ya, akhirnya macet neng dindi macet. Nah itu alhamdulillah tidak sampai berputar kipas coolant kipas pendingin radiatornya. Nah ini mungkin sedikit hal yang aku salut ya dari Castrol Power One Ultimate ini. Terus terkait sama mengenai oli kan pasti kita tidak menutup kemungkinan mengenai hal
apa jenis fuel dilution ya, atau kebocoran apa ya, bukan kebocoran ya, tapi bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna ya di dalam ruang bakar. Nah, untuk Shell sama Castrol yang tak rasa ya sama aja, tetap terjadi FD walaupun apa ya, si Castrol dia lebih encer tapi kurang lebihnya sama, cuma mungkin di FD-nya di Shell itu nggak terlalu parah karena dia sedikit lebih kental ya. Jadi ini olinya agak keijo-ijoan waktu itu karena sering tak isinya Pertamax. Tapi waktu pakai Shell juga pernah tak isi Pertamax Turbo, dia merah. Kurang lebih sebulanan waktu itu pemakaian Pertamax Turbo, dia merah olinya. Luar biasa ngeri kan guys. Tapi yo kurang lebihnya seperti itu yang tak rasain. Nah, untuk kesimpulan enak yang mana bang untuk penggunaan mungkin harian ya, karena motor ini kebetulan nggak pernah tak pakai buat balap, nggak pernah tak pakai buat nyirkuit atau apapun itulah, intinya yo street race saja, kadang rolling start gitu, kadang ya neng bang Jo, ya mohon maaf ya kalau contoh yang kayak gitu jangan dicontoh ya guys, cuma buat hiburan saja, tidak untuk dicontoh. Tapi nek arep mbok contoh ya ora apa-apa sih, aku orang ngelarang gitu. Untuk motor ukuran standar gimana bang, lebih rekomen yang mana? Nah, kalau aku setelah dapat dua rasa yang berbeda, tentu lebih rekomenin ke Castrol Power One Ultimate-nya karena murah, terus kurang lebihnya sama, dan satu lagi ya, tarikan dia lebih enak daripada aduh ibu nih Jen. Jadi kurang lebihnya gitu untuk review heran. Ya intinya overall kurang lebih kayak gitu, intinya tentang review penggunaan oli Castrol Power One Ultimate dan Shell Advance Ultra 10, sama-sama speknya 10W40, APSN Jaso MA2 di Honda Supra GTR 150, mesin standar, spek standar, tidak ada yang dirubah, busi masih standar, cuma knalpot yang sudah sedikit disesuaikan dengan budget dan keinginan. Kurang lebihnya kayak, nah ini mampu banget turbo nih, aduh. Nice. Untuk operan gigi ya sama ya, Castrol sama Shell sama-sama enak cetak-cetiknya. Jadi ya itulah, pokoknya aku lebih rekomen ke Castrolnya daripada ke Shellnya. Mungkin kalau misalkan nanti setelah botol, kan kemarin kebetulan pembelian 5 botol langsung ya, jadi nanti setelah habis 5 mungkin nanti aku mau coba merek lain lagi. Barangkali teman-teman ada yang penasaran, silahkan komen di bawah nanti biar bisa aku langsung beli dan tuang di motorku Honda Supra GTR ini, dan kasih sedikit impresi ke teman-teman semua. Ternyata wis guys, setengah jam ki video nih ket mau ya, kurang lebihnya kayak gitu untuk riding sore pada hari ini. Luar biasa ramai sekali ki podo. Apakah saya harus beli Vario guys, bendang oleh boncengan. Heran sekarang kemana-mana pasti Matic. Kalau motor-motor kayak bebek kayak gini jarang sih nyatane, yang suka jarang. Jadi ini yo wis lah rabu. Oh ya, ini jam berapa sih? Jam 4. Ayo, karena aku belum ngasar, ini tak ngasar sekalian buat sholat dulu, nanti baru keluar lagi. Wih, R25 mantap. Motor 250 yang harga secondnya luar biasa miring. Hehe. Yes, mungkin untuk video pada kesempatan sore ini kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitulah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel GT Pro Motovlog apabila teman-teman support terus channel ini agar selalu bisa dapat dan terus membagikan informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Gitu ya. Sekarang di 40 ribuan kilometer. Gitu ya. See you, bye bye.